Kalau di rata-rata manusia itu dalam satu hari gagal 14 kali. Ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan. George Barna, pendiri daripada Barna Group, Universitas Riset Dunia, dia mengatakan secara penelitian manusia itu gagal 14 kali per hari dalam kehidupannya. Gagal bicara, gagal hubungan, gagal menjaga kesucian, gagal dalam melihat, gagal dalam bertindak. Kalau di rata-rata manusia itu dalam satu hari gagal 14 kali, berarti kegagalan merupakan yang lumrah. Kegagalan merupakan sesuatu yang normal, yang manusia alami. Yang tidak normal bukan gagal. Yang tidak normal tinggal dalam kegagalan. Jadi kita harus mau punya niat untuk bangkit dari kegagalan dan bukan tinggal dalam kegagalan. Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Seorang potter, seorang penjunan ketika bikin bejana dari tanah liat, saat dia gagal, yang dilakukan sama penjunan, dia tidak buang tanah liat itu, dia tidak singkirkan atau ganti dengan tanah liat yang baru. Dia lakukan adalah dia coba membuat bejana yang lebih baik lagi menurut pandangannya. Kalau seorang potter saja tidak menyingkirkan bejana yang gagal dia buat, apalagi Bapa di surga. Ketika kita gagal, dia tidak akan pernah menyingkirkan, dia tidak akan pernah membuang kita. Dia pasti akan membantu kita untuk menjadi bejana yang lebih indah di pandangannya. Kalau Tuhan saja tidak pernah membuang kita, masakah kita mau membuang diri kita sendiri? Sesuatu yang fatal untuk kita kerjakan. Amsal pasal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik ketika menghadapi bencana langsung roboh, langsung chaos, collapse. Tapi kalau orang benar ketika menghadapi bencana, kegagalan sampai 7 kali, dia akan tetap kembali bangun dan bangkit. Mari kita lihat, ternyata semua tokoh-tokoh sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang gagal di masa lalunya. Adam jatuh dalam dosa, tapi akhirnya menjadi father of the world. Abraham gagal menunggu janji Tuhan, mengambil Hagar dan kemudian melahirkan anak Ismail namanya, tapi dia menjadi father of faith. Yakub tukang tipu, tapi jadi father of Israel. Yusuf tukang pamer, tukang show off barang-barang yang dia miliki kepada kakak-kakaknya, bahkan dapat mimpi dari Tuhan langsung show off kepada kakak-kakaknya, tapi jadi priest of Egypt. Musa pembunuh orang Mesir, tidak fasih bicara, tapi jadi first leader of Israel, menjadi pemimpin pertama bangsa Israel. Gideon seorang pengecut penakut, tapi menjadi pahlawan gagah perkasa. Simpson bermain-main dengan dosa atau api, tapi menjadi penakluk bangsa Filistin. Daud seorang pejina, istri orang membunuh suaminya, tapi menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, man after God's own heart. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi jadi pengkhotbah besar. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Yohanes preman sejati, berangasan, tukang pukul orang, tapi menjadi rasul yang paling dikasih Tuhan Yesus. Sampai waktu Yesus di atas salib, dia meminta agar Yohanes mengurus ibunya. Saulus seorang pembunuh, tapi menjadi rasul penulis separuh dari perjanjian baru. Semua tokoh-tokoh yang berhasil dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal berkali-kali. Bahkan juga di masa pandemik ini, Ralph Lauren fashion designer, dia menghentikan produksinya karena tidak lagi ada orang membeli. Tapi kemudian dia mengganti produksi masker dan peralatan alat medis. Dan kemarin dia sempat mengirim 250.000 masker dan alat APD kepada orang-orang yang membutuhkan di Amerika. Kita bisa melihat semua orang-orang berhasil hari ini, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal berkali-kali.